Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Budiman, NIM 320200011 dan Deril Mugia Gemilang, NIM 320200015. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial dan Kesehatan. Langsung saya di sini saya akan membacakan latar belakang organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 Miladia bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta sebagai gerakan sosial keagamaan. Menurut almarhum Nicholas Majid, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia. Dilihat dari segi kelembagaannya, Muhammadiyah juga dikatakan sangat mengesankan. Karena itu, menurut Cak Nur, Muhammadiyah merupakan salah satu cerita sukses di kalangan Islam, tidak saja secara nasional tapi juga internasional. Pernyataan Cak Nur ini merupakan sebagian dari pandangan yang bernada memuji dan optimis terhadap kiprah Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dan Al-Quran dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Pembahasan menguasai teologi Al-Ma'un pun sering digalakan. Hal ini sebagai telaah kritis terhadap gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah. Dan bisa kita lihat bahwa saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok anak yatim, sekolah, lembaga pendidikan, sampai rumah sakit. Ada di sini sebagai interpretasi terhadap surat Al-Ma'un. Muhammadiyah mempunyai cita-cita sosial, yakni kesejahteraan, kemakmuran masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita ketahui bahwa Muhammadiyah menghendaki terciptanya negara yang baik dan penuh akan ampunan Allah. Inilah interpretasi dan ungkapan Islam adalah agama rahmat lil alamin. Bagaimana kita lihat kemudian Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai kepemimpinan yang sekarang masih berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat fakir miskin dan anak yatim piatu. Hal ini yang menjadi penting dalam perkembangan Muhammadiyah. Rivalisasi gerakan Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai proses penguatan kembali sistem paham dan jati diri sesuai dengan prinsip-prinsip ideal gerakan menuju pada tercapainya kekuatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menjalankan fungsi dakwah dan tajdid menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas apa saja nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan dan teologi Al-Ma'un, dan bagaimana Muhammadiyah merevitalisasi gerakannya. Terus rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah 1. Apa saja yang dimaksud nilai-nilai sosial kemanusiaan. 2. Apa saja gerakan peduli yang fakir miskin dan yatim piatu Muhammadiyah sudah lakukan. 3. Bagaimana bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. 4. Bagaimana revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. C. Tujuan penulisan makalah berdasarkan latar belakang
yang telah dikemukakan di atas, penulis terhadap para pembaca dapat: pertama, memahami nilai-nilai sosial kemanusiaan; kedua, mengerti dan ikut dalam gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim piatu; tiga, memahami bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah; empat, mengerti tentang revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari yang dijelaskan oleh Saudara Iman. Sini ada nilai-nilai sosial kemanusiaan. Ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam itu adalah Al-Ma'un. Surah itu pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekedar 7 ayat, tapi maknanya yang menggetarkan dada. Tidak sekedar menjadi bacaan di kata sholat fardu, melainkan juga memberikan inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif. Ayat kedua dan ketiga memberikan penjelasan. Pertama, orang yang menghadirkan anak yatim. Yang kedua, menjelaskan menolaknya memberi makan orang miskin. Buya Hamka memberi tafsir atas ayat ini dengan kata menolakkan. Islam adalah agama yang sangat menghargai kesetaraan egalitarisme. Islam menolak stratifikasi sosial ekonomis yang berarti memikirkan orang fakir miskin, anak yatim dalam sistem sosial yang bertingkat. Anak yatim adalah mereka yang malang, tak mampu menggelak dan takdir bahwa kasih sayang yang ia terima akan jauh. Ada 3 parameter celakanya wail yang orang-orang yang sholat. Pertama, mereka yang melalaikan dalam sholatnya. Yang kedua, mereka yang berbuat ria. Ketiga, mereka yang menolak memberi pertolongan. Buya Hamka menafsirkan bahwa lalai berarti sholat tanpa diikuti dengan kesadaran sebagai hamba Allah. Kata Buya Hamka, mereka yang berbuat ria berarti mendoakan dan niat ikhlasnya pada sesuatu yang bukan pada Allah. Menolak memberikan pertolongan adalah membentuk kezaliman yang lain lagi. 2. Ada gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim adalah salah satu adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah tentang kelompok penerimaan zakat fakir miskin dan anak yatim, yaitu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Ada contohnya bahwa fakir ini mendapat kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan fakir miskin pendapatannya kurang dari kebutuhan, tetapi pendapatannya di atas 50% kebutuhannya namun masih kurang. Muhammadiyah adalah institusi dan introduksi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Di sini ada bentuk, model, dan gerakan sosial Muhammadiyah. Nomor 1, di sini ada bidang pendidikan. Dari bidang pendidikan ini, dari tahun 2000 Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.330 madrasah, dan 2.143 sekolah lanjutan. Dan di bidang kesehatan, gerakan sosial Muhammadiyah membentuk rumah sakit untuk meningkatkan pengobatan atau kesehatan masyarakat sebagai bentuk kepeduliannya. Yang keempat ada bidang kaderisasi. Dalam bidang kaderisasi, Muhammadiyah telah melakukan program di antaranya. Yang ke-1 ada peningkatan kualitas pengkaderan. Yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada menyelenggarakan Baitul Arkam dan Darul Arkam Muhammadiyah. Yang ketiga, ada transportasi kader perjenjang dan pergenerasi. Yang keempat, sinergi building antara unit persyarikatan untuk kaderisasi. Sini ada revitalisasi gerakan Muhammadiyah, yaitu merupakan salah satu jenis untuk membentuk perubahan dan mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki maupun dengan melakukan pengembangan menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dan kondisi sebelumnya. Langkah-langkah gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek-aspek, yaitu ke-1,
memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional, global, dan untuk menjalankan fungsi dakwah dan takjid serta mengembangkan ukhuwah. Sini ada yang kedua, meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip mahjad, tarjid, dan ijtihad. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengolahan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pergerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, di sini ada medinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkat wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Sini ada macam-macam aspek revitalisasi gerakan, yaitu 1. Teologis. Jadi teologis menyangkut ikhtiar merekonstruksi atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan dalam Muhammadiyah sebagaimana prinsip-prinsip tentang agama Islam di dunia ibadah sabilullah dan ijtihad. Yang kedua ada ideologis revitalisasi, yaitu menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai langkah-langkah pelembagaannya. Yang ketiga di sini ada revitalisasi pemikiran, yaitu mengembangkan wawasan pemikiran anggota termasuk kader dan pemimpin, baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid. Yang keempat, revitalisasi organisasi, yaitu untuk memperbaiki sistem pengolahan berkelembagaan persyarikatan seperti menyangkut kegiatan, struktur, dan fungsi organisasi. Yang kelima, ada revitalisasi kepemimpinan yang merupakan langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan permasyarakatan di seluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi, otonom, dan amal usaha. Dan sini yang keenam ada revitalisasi amal usaha yang menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang yang dapat tumbuh di atas misi dan visi gerakan Muhammadiyah. Yang ketujuh, revitalisasi aksi yang menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivitas gerakan Muhammadiyah secara berlangsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas atau pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Dan kesimpulannya yaitu Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dalam Quran dasar untuk menjalankan pada ranah sosial. Saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha dari mulai pondok anak yatim, sekolah lembaga pendidikan, sampai rumah sakit. Revitalisasi adalah salah satu bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki maupun dengan melakukan pengembangan sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Segitu yang bisa saya sampaikan. Dilanjut untuk penutupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok anak yatim, sekolah, lembaga pendidikan, sampai rumah sakit. Revitalisasi adalah salah satu bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki maupun dengan melakukan pengembangan sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Salah satu langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan, menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar. Saran dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa makalah ini tidak terlepas dari kesalahan. Selayaknya penulis hanya manusia biasa yang tak terlepas dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca agar dapat lebih baik lagi dalam pembuatan makalah
di masa yang akan datang. Adapun tujuan dakwah Muhammadiyah adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Seharusnya kita ikut berpartisipasi dalam dakwah tersebut, karena dengan dakwah tersebut menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.